Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasyid dengan NIM akhir 045. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tugas asistensi modul 4 volume 1 dan 2 tentang program pembuat pendataan karyawan. Di penugasan itu user itu harus bisa inputkan nilai. Di sini sudah ada input job title scanner. Lalu di penugasan itu harus memuat 4 metode, yakni abstract class, abstract method, lalu interface, dan yang terakhir itu final keyword. Di sini di baris keempat sudah ada interface dengan nama jadwal gaji yang berisi penentuan pembagian gaji. Nanti di akhir akan detailnya akan lebih dijelaskan lebih detailnya. Lalu di sini ada abstract class bernama karyawan, ada atributnya, nama dan jabatan dengan tipe data string, integer, kehadiran, dan jam lembur. Lalu di sini ada konstruktor untuk membedakan atribut dan parameter. Lalu di sini juga ada abstract method. Letaknya di sini ada public abstract double hitung gaji. Ini berfungsi untuk menghitung gaji nanti. Lalu di sini ada final class dengan gaji karyawan. Lalu di final gaji karyawan ini merupakan subclass ya dari karyawan yang di atas di sini. Ini merupakan superclassnya. Lalu diimplementasikan ke jadwal gaji yang di atas ini. Di sini menggunakan implements karena jadwal gaji merupakan interface. Sedangkan karyawan ini menggunakan extend karena karyawan merupakan superclass dan gaji karyawan merupakan subclassnya atau anaknya. Lalu di sini ada final double, gaji per harinya itu ditentukan. Di sini menggunakan final karena di ketentuan gajinya itu sudah tetap gaji per harinya itu 120.000 dan gaji lembur per jam itu sebesar 45.000 per jam. Itu sudah ditentukan, makanya di sini menggunakan final keyword. Untuk tipe datanya itu double. Lalu di sini ada public karyawan, ada konstruktor lagi. Di sini karena gaji karyawan itu merupakan subclass dan mengambil nilai dari superkelasnya yakni karyawan, jadi di sini menggunakan metode super ini, menggunakan kata super. Lalu di sini ada metode lagi untuk menghidupkan gaji. Lalu di sini ada bonusnya, kita kasih 0 dulu. Lalu ada pengkondisian untuk menentukan jumlah kehadiran dari karyawannya. Jika kehadiran lebih dari sama dengan 26, maksud 26 ini adalah harinya ya. Nanti dihitung di bawah itu 26 itu jumlah harinya. Jika kehadiran lebih dari sama dengan 26, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus sebesar 750.000. Jika kondisi kehadiran dari yang ke-26 hari ini tidak terpenuhi, maka masuk ke kondisi yang kedua, else if. Jika kehadiran lebih dari sama dengan 20, jadi kehadirannya jika itu di atas 20, maka karyawan akan mendapatkan bonus sebesar 450.000. Lalu di return kehadiran dikali gaji per hari. Kehadirannya tadi ini nanti akan diinputkan di bawah. Jika kehadirannya itu melebihi 26, maka akan di sini dikalikan dengan gaji per harinya. Gaji per harinya di sini adalah 12.000. Lalu ini dikalikan dulu karena ada di dalam kurung. Lalu di sini juga dikalikan terlebih dahulu jam lemburnya, nanti diinputkan dikali gaji lembur per jamnya. Gaji lembur per jamnya sebesar 45.000. Lalu dikalikan dan ditambahkan hasil dari perkalian kehadiran kali gaji per hari, itu ditambahkan dengan hasil perkalian jumlah jam lembur dengan dikalikan gaji lembur per jam, lalu ditambahkan bonus. Lalu di sini ada perkondisian lagi seperti yang di atas. Yang interface ini ada jadwal tentukan hari pembagian gaji, itu untuk menentukan
Jika gajinya itu di bawah sekian juta itu akan dibagikan di hari apa. Nah, di sini ada perkondisian. Jika gaji kurang dari 1 juta, maka gaji tersebut akan diberikan di hari Senin. Di sini akan mereturn kata Senin. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang di bawahnya, yang else if gaji kurang dari sama dengan 2.500.000, maka akan mereturn Selasa dan seterusnya Rabu, Kamis, Jumat. Dan yang terakhir, jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang terakhir, yakni return Sabtu. Lalu di sini ada metode lagi untuk mencetak hasil akhir. Ada gaji dengan tipe data double. Ini sama dengan hitung gaji yang di atas yang di sini. Di sini ada data-datanya. Data-data ini yang menampung nilai dari inputan user, kemudian nanti dicetak. Di sini lalu di sini ada public kelas utamanya dari program ini. Di sini ada scanner input untuk menginputkan nilai, lalu akan user itu diminta untuk memasukkan nama, jabatan, jumlah kehadiran, ini hitungnya per hari, dan memasukkan jumlah jam lembur, hitungannya per jam. Lalu di sini dipanggil lagi, ada objek karyawan, new gaji karyawan, lalu tambahkan parameternya, nama, jabatan, kehadiran, dan jam lembur. Lalu objeknya itu dipanggil dan menampilkan metode tampilkan informasi yang di atas. Jadi ini nanti yang akan muncul. Kita run saja programnya. Masukkan nama karyawan, masukkan jabatan sebagai karyawan. Lalu jumlah kehadiran kita kasih 30 hari. Dan jumlah jam lembur kita kasih 10. Nah, data-datanya itu muncul. Nama, rasiat jabatan sebagai karyawan, kehadirannya 30 hari, jam lembur itu 10 jam, total gajinya itu sebesar 4.800.000. Dan gajinya diberikan di hari Jumat dikarenakan gajinya itu di bawah 4.500.000 ya. Di bawah gajinya di bawah 5.500.000 dan di atas 4.500.000 itu mereturn kata Jumat. Ya, mungkin sekian presentasi program asistensi modul 4 volume 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.